Baik Bu, nanti kita sehat selalu, semoga acara hari ini lancar juga. Yang dilakukan pertama setelah dikeluarin itu harus mas, supaya kalis, ya, supaya kalis. Nggak usah terlalu lama, tapi dia kalau tangannya basah tuh bisa agak lama tuh, dia bikin tambah lembek. Tapi kalau yang tangannya panas biasanya jangan terlalu lama dibikin kalis. Nah, kalau sudah seperti ini di rumah kegiatan di sana motorik anak kan bagus banget, ada kegiatan meremas. Habis itu ini yang harus dilakukan. Kalau ibu guru atau bapak guru sudah tahu kira-kiranya oh sudah pasti langsung boleh. Tapi kalau kayak saya selalu lepasin ke bagian ini yang kita mau buat kan bagian bawah, saya bagian paling bawah. Kita kasih dulu ukurannya sebesar apa. Dikira-kira dulu, jangan langsung nempel. Clay langsung tempel di kertas biasanya nggak bisa diangkat lagi. Jadi jangan langsung nempel. Yang ada kalau saya ini kanan kiri, mata kanan kiri, pokoknya ada kanan kirinya yang sama besar, kita akan buat dua langsung yang sama besarnya supaya langsung nempel. Nggak bisa itu. Supaya nanti jangan sayap kanannya lebih besar dari sayap kiri, atau nanti matanya lebih besar dari mata satu. Pokoknya salah satunya usahakan dua-duanya sama besar. Nah kalau sudah ini karena ini karpet, jadi mohon kerjasamanya jangan sampai nempel di karpet. Jadi kalau ada yang nempel di karpet di awal langsung diambil ya Bapak Ibu, supaya nanti karpetnya nggak kotor. Nah kalau sudah seperti ini, jadi pertama clay kalau dikeluarin diremas dulu. Habis itu kita akan silakan Kak Ibnu, kita akan awali dengan bulatan. Dibuat bulat, semua rata-rata diawali dengan bulatan, lingkaran. Lihat ya, harus bentukannya tuh udah yang bagus. Kalau masih ada penyok-penyok atau misalnya kok nggak halus ya, ada pecah-pecahnya, jangan. Sama kayak bikin kue ya Bu, itu halus dulu. Kalau sudah halus seperti ini, baru, nah lihat nih, kita memilih sesuai dengan ukuran panjangnya. Nah, kalau ada yang tanya ukurannya, kalau yang ditempel 100% minimal besaran claynya itu 80 atau 90%, jangan kecil. Kalau kecil hasilnya nanti tipis sekali. Salah nggak tipis? Enggak, tapi amanlah bagusnya. Boleh dicoba, dia timpul. Kalau nanti kok burungnya kayaknya sayapnya gemoy ya, kok kayak gede-gede semua, nggak apa-apa. Melebihi garis, nah kalau mewarnai melebihi garis boleh nggak? Nggak, tapi kalau pakai clay boleh melebihi garis, tutupin garis hitam-hitamnya lebih bagus. Silakan Kak Ibnu. Nekannya kalau Kak Ibnu nekannya menipu dia, kelihatan di kamera ini enggak. Dia tuh nekannya, kalau saran saya tekan pakai ruas dalam jari. Harusnya yang gendut. Dalam jari, jangan ujung jari. Kalau Bapak Ibu guru nekan ya pakai ujung jari pasti bompel-bompel. Bompel-bompel hasilnya. Jadi pakai satu ruas jari. Nih, kalau Kak Ibu kan tadi dia udah bisa nih kayak begini. Biasanya saya selalu nekannya begini. Menekannya begini. Layer 1 ke layer 2 kan itu nyambung. Usahakan lebih menurun. Boleh kasih lihat? Nah, jadi yang bagian layer yang nggak nyambung kayak bagian kedua Bun, itu dia lebih tinggi. Kalau bagian sininya lebih gepeng. Jadi cara tekannya, coba biar nanti dibantu juga sama Kak Fendi ya. Iya, Kak Fendi akan bantu. Melebihi garis lebih bagus. Kegedean bulatannya. Nggak apa-apa, dia nggak harus tepat garis. Keluar garis nggak apa-apa. Dengan nutupin garis, clay itu Bun, kalau dia nutupin garis nanti agak lama dia agak mencium. Jadi makanya saya lewatin garisnya aja nggak apa-apa. Ya kok kena perutnya, kena ini nggak apa-apa. Karena nanti akan ditimpa dengan clay warna yang lain. Jadi kalau lewatin garis di bagian perut atau perut nggak apa-apa, ya. Kalau ada mau pas-pasin, ya. Lili pakai
Kak Ibnu melewati garis bagian perut, nggak apa-apa. Dicoba dulu, paling nanti bertahap baru, oh kayak gini, bertahap aja. Nah kalau sudah, kita akan langsung kasih motif. Jadi kalau bunda sudah nempel, wajib kasih motif. Kalau saya nggak mau kasih motif, yaudah nggak usah pakai. Tapi kalau mau kasih motif harus langsung, karena kalau dia keras udah nggak bisa dikasih motif. Silakan Kak Ibnu, motif bebas. Kalau motif silakan bebas. Kalau ini Kak Ibnu bikin lurus, bunda mau bikin miring, bunda mau kasih motif yang lain bebas. Nah, dibelah seperti ini. Semuanya dapat ya. Ada 3 alat yang berbeda untuk alat ukir atau alat kasih motifnya. Bentukannya beda, ada 3. Kalau ada yang kurang angkat tangan. Atau misalnya tangan kok sama ya, infoin. Dikasih motif saja, jangan sampai yes, betul. Oke. Ini kebiasaan ya. Kadang-kadang ini sama nih. Kalau saat kita mau warnai, biasanya kan udah warnanya padahal udah ketutup. Ujung-ujungnya kayaknya kurang diulek lagi ya kan. Bener nggak? Pasti begitu. Sama kalau udah nempel lu nggak usah diulek lagi. Nggak usah ada nanti bongkar-bongkar. Bener kan? Biar ibu guru nanti bongkar-bongkar, jangan. Jadi cukup kalau saya biasanya saya cuma sekali neken. Nah, kalau ini juga tips ya, saat kita pakai clay, misalnya ini udah agak lama nih, bunda kan bejaknya bisa kelamaan lah, ya kan pasti belum berkemas kelamaan, nggak bisa nempel di kertas. Kalau nggak bisa nempel di kertas, kertasnya bisa dipakai lem bisa langsung dipakai. Tapi kalau, aduh Kak, saya nggak punya lem nih, pas lagi nggak ada lem, bisa pakai air. Airnya itu model kayak kita habis cuci tangan kan ada bekas-bekas di tangan tuh, yang sedikit itu yang taruh di, bedanya gini. Kalau pakai lem, lemnya taruhnya di kertas. Kalau pakai air, airnya taruhnya di clay. Kenapa? Tebelan. Itu di clay. Beda ya. Beda? Lemnya taruh di kertas. Kalau pakai air, Apa taruhnya di clay. Kalau misalnya nggak ada lem, hari ini semua dapat lem, jadi boleh pakai. Kalau nggak masih bisa nempel, ya udah nggak usah. Ya, silakan Kak Ibnu lanjut. Yang kedua, kita akan belajar campur warna. Kita akan buat menjadi warna ungu, pink dan warna biru. Pinknya agak banyak, jadi kalau pinknya 50% berarti birunya 25%. Pinknya lebih banyak dari birunya. Langsung saja Kak Ibnu. Jadi tinggal dicampur seperti ini. Nah, tinggal diremas lagi. Ini kegiatan buat anak bagus, benar-benar bagus untuk cara menggali mereka. Anak-anak suka Bun, kenapa? Mereka sudah duluan main. Mereka lebih kenal duluan clay. Duluan mereka, karena mereka nggak tahu ini mau diapain. Nah itu aja. Tinggal dari ibu guru, karena di luar negeri clay ini yang sudah dipakai, mereka nggak ada pakai plastisnya dan lain-lain. Beda. Ada satu bahan lagi yang modelnya benar-benar kayak clay. Itu ada yang berat. Nah ini ringan, yang di luar negeri rata-rata pakainya kayak gini. Nah kalau sudah dibejek, itu warnanya udah keluar, sama polanya. Bikin 2. Nah sama nih bikin 2. Nah dipasin dulu. Tuh kalau kayak itu pasinnya begini. Dipasin dulu, baru dia belah jadi 2 bagian. Sama prosesnya, silakan dilakukan, diawali dengan bulatan. Kenapa yang tadi saya dari awal saya bilang kalau dibulatkan itu bisa kelihatan claynya itu masih pecah-pecah, enggak, claynya itu udah halus belum. Kalau dia halus itu akan lebih bagus. Jadi kalau sudah seperti ini silakan. Kayak itu prosesnya sama. Kalau ada bagian, nah udah lihat di bagian sayap itu ada
Silakan. Kita akan pilih tuh lebih lama di bagian satu bagiannya. Jadi kelihatan nggak semuanya sama. Jangan ditekan lagi, coba nanti saya jalan ke belakang. Kalau masih bagus playnya, Bunda nggak usah pakai lem, nggak usah ikutin kain pun pakai lem. Kain itu pakai yang sisa-sisaan yang agak lama. Jadi makanya dia pakai lem. Itu juga kasih contoh. Lemnya itu nggak dicabut ya, diputer itu. Kasih contoh aja. Jadi nggak usah pakai lem, nggak apa-apa. Aman. Langsung ditekan. Ingat dipasin dulu supaya nggak kekecilan. Kalau area yang mau ditempel itu lebih, jadi areanya kayak tadi saya bilang areanya 100%, Bunda ngasih 50%, biasanya dia tipis gepeng. Jadi kalau yang gepeng semua dari awal sayapnya tuh tipis-tipis semua, tipisin aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang dari awal tuh sayapnya pada gemoy-gemoy, ya apa-apa juga boleh. Jadi nggak ada salah mau tipis mau tebal, tapi biasanya dia kalau tebal timbul itu akan lebih kelihatan lebih bagus, lebih hidup biasanya. Bikin gemoy. Langsung dikasih motif. Lagi bikin apa? Gitu Miss. Udah. Usahakan sekali nempel, sekali tekan. Kalaupun mau tekan berkali-kali, usahakan enggak yang pakai ujung jari. Coba, kalau sampai workshop tuh kita harus coba. Kalau Bunda pakai ujung jari berkali-kali, dia pasti bongkel-bongkel, bener nggak? Tapi kalau dia suruh Bunda pakai satu ruas jari, dia akan hasilnya lebih halus. Lanjut kain dulu. Nah dikasih, ya langsung dipakai mesin ini. Ya. Semuanya dapat ya, alat ukir yang warna pink itu ada 3 macam. Nanti dicek kalau nggak 3, pokoknya itu beda-beda semuanya. Kalau ada yang sama info, kita tukar alatnya, kalau kurang info. Nah kalau yang umumnya kita mau lebih mudah, kita tinggal tambahin warna putih. Sisa yang tadi yang sedikit tinggal tambahin warna putih aja. Kalau tadi saya udah nggak ada sisa, berarti tinggal biru sama pink sama putih. Jadi gradasi 3 warna. Oh, tadi putih sama apa? Putih sama apa? Ungu ya? Biru, ungu, putih. Oh.
tidak, biasanya seperti itu. Kalau di sini Karena kuning enggak. Awas jangan jatuh. Cakep kan? Gitu adanya ini. Bunda estafet dong. Maaf. Iya. nah itu lanjut yang sayap atas. Setiap kita mau nambah warna lebih muda, tinggal kayak tadi ya, biru mau jadi ungu, biru sama pink. Mau nambahin lagi warnanya biar lebih muda dari yang awal, tambahin warna putih, ya. Nah nanti kalau nambah lagi untuk jadi warna yang lebih muda lagi, kita tambah warna putih lagi. Li cakep li gemoy. Susah. Itu bagus mukanya. Itu tadi putih sama apa tadi? Hah? Tadi putih sama apa? Apa ya tadi ya? Pink apa ya? Hampir rata-rata kalau dilihat di dalam sedikit di sana, ini tinggal masalah penekanan karena pada gepeng-gepeng ngomel-ngomel, ya kan? Gak apa-apa. Pokoknya ingat aja gimana supaya bikin hasilnya yang klaimnya itu tuh gak yang gombel-gombel dikasih tahu. Nekennya jangan pakai ujung jari, tekennya pakai. Terus kalau udah nempel jangan dicubit-cubit sembarangan. Udah nempel itu udah pas. Ini kurang dicubit-cubit sampai jadi hasilnya bener ya Bu ya. Ambil begitu. Kayak bikin kue nastar kan gitu ya. Jangan beda ya. Pokoknya Bun, dipulangkan. Udah bagus, dipilih supaya jadi model agak memanjang, ya kan? Udah bagus. Nanti baru udah tempel langsung tekan sekali aja. Jangan cuma kalau saya bahasa itu gitu. Ini kurang nih ujung-ujungnya bentukannya tuh dia nggak rata. Bentukannya nggak rata. Kalau saya bilangnya dirasa aja kan, saya bilang kalau melihat di kamera kayak itu kayak tekannya begitu. Tekan sampai berkali-kali enggak Bu. Tekannya beda. Dia caranya beda dengan saya, makanya saya bilang salah nggak? Enggak. Memang yang karena dia sudah terbiasa. Jadi tekannya sampai enggak kayak gopel-gopel. Udah oke.
sambal ya Mas. Campur sambal deh. Ayo ceritanya. Campuran yang tadi yang ya tambahin warna putih. Pokoknya setiap dia naik ke atas supaya warna muda tambah putih aja. Ya nggak apa-apa, dibilang gendut-gendut ya nggak apa-apa, gemoy itu nggak apa-apa. Langsung dikasih motif. Ingat ya, kalau udah ketinggalan mau kasih motifnya udah lama dia nggak bisa. Jadi nanti motifnya ditimpa pakai clay lagi biasanya. Nih, udah ingat, lem itu digunakan kalau claynya dan nempel lagi di depan. Hari itu pakai kita pakai sisa-sisaan. Jadi kalau udah agak beda, nggak untuk kayak bunda langsung keluarin dari plastik. Itu tuh dia butuh lem. Jadi kalau di bunda harusnya tuh nggak butuh lem lagi. Daging panggang. Motif daging panggang. Jangan sampai jatuh ke makanan. Tadi yang satunya lagi jatuh. Ya, oke. Oh, sepanjang. Nah, sepanjang. Nah, tapi ya. Gambarnya. Gambarnya mana gambarnya? Ya, oke. Ini rekan-rekan sudah menuju ke yang keempat. Bun, kalau sayap itu lebih bagus kalau dibuat layer. Jadi sayap yang pertama itu nanti ditimpa dengan yang kedua ditimpa dengan yang ketiga. Dan yang saat mau nimpa yang kedua itu makanya diminta yang dekat yang paling atas, yang nyambung untuk timpa itu lebih tipis biasanya. Tadi udah dilihat ya. Gak apa-apa, tadi saya dari beberapa. Oke, ada yang belum cuma ambil rata-rata itu masalah nekennya. Banyak yang bompel-bompel. Sama yang sebenarnya udah jadi bagus. Kayaknya kurang ya. Masih ditusuk-tusuk sana sini akhirnya dia penyok-penyok gitu loh. Nah makanya jangan. Ini sama seperti anak-anak tuh rata-rata gitu. Kalau mereka mau warnai sudah bagus hasilnya, tapi dia urap di tempat yang sama. Kalau kita mau warnai terus-menerus di tempat yang sama, biasanya nanti dia mengempal.
garisnya banyak banget, jadi kurang rapi.